Tapi di Indonesia nih lebih tinggi, jadi 12% Mbak Yu 2025 ini. Kalah tuh sama Vietnam. Malaysia Singapura pun lebih rendah pajaknya daripada Indonesia beda. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Vietnam turunkan pajak PPN jadi 8%. Keputusan tersebut menjadi ramai dibicarakan publik sebab pada saat bersamaan pemerintah Indonesia justru berencana menerapkan kebijakan kenaikan tarif PPM dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2024. Terkait hal tersebut, Airlangga secara singkat bilang setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda. Kan beda negara, beda kebijakan. Meskipun nantinya Vietnam akan memiliki tarif PPN yang lebih rendah dari Indonesia, Airlangga mengatakan hal itu tidak akan berdampak terhadap daya saing Indonesia dengan negara tersebut. Sebelum diberitakan, Majelis Nasional Vietnam atau setingkat DPR RI di Indonesia sudah menyetujui perpanjangan penurunan PPN 8% hingga Juni 2025. Vietnam Mbak Yu boleh turunkan pajak dari 10% ke 8%. Padahal diorang nih baru aja kasih tax holiday ke Apple. Ya tapi kan dia putar otaknya beda-beda. Dia nak cari pajak ringan tapi investasi banyak beda. Tapi di Indonesia nih lebih tinggi, jadi 12% Mbak Yu 2025 ini. Kalah tuh sama Vietnam. Malaysia Singapura pun lebih rendah pajaknya daripada Indonesia beda. Padahal Singapura nih banyak brand-brand internasional gitu Tapi boleh pula dia orang nih lebih rendah daripada Indonesia. Singapura nih udah canggih beda. Makanya kalau dia taruh pajak di bawah Indonesia nih beda, masih kuat kemana-mana. Majulah Singapura. Terus kalau tak salah ya, aku dengar-dengar nih Vietnam dah luncurkan taksi listrik dekat Indonesia, dekat Jakarta sana tuh. Taksi listrik macam mana beda? Jadi intinya nih ada perusahaan dari Vietnam dekat Indonesia yang untuk luncurkan taksi listrik tuh dari Vietnam. Kalah lagi Indonesia dengan Vietnam. VinFast luncurkan taksi listrik di Jakarta. Vietnam kalahkan Indonesia lagi. VinFast produsen mobil listrik asal Vietnam yang telah resmi meluncurkan 2 mobil listrik mereka di pasar Indonesia, terus melebarkan sayapnya di tanah air. Belum lama ini VinFast melalui anak perusahaan mereka Shanghai SM meluncurkan taksi dengan armada bertenaga 100% listrik di Jakarta. Gerakan VinFast ini langsung menjadi perhatian masyarakat. Shah SM dinilai akan menjadi pesaing baru di pasar taksi online Indonesia yang sudah dimainkan oleh Grab, Gojek, dan Bluebird. Apalagi saat ini Shah SM menawarkan harga yang sangat murah untuk perjalanan dari Senopati ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejauh 32 km. Armada ini mengenakan tarif diskon 30.000 dari harga normal Rp150.000. Wih, murahnya 32 km cuma 30.000. Harusnya mobil SMK Indonesia nih bisa juga diekspor sampai ke Vietnam sana beda. Mobil SMK tuh harusnya ekspor ke Malaysia Mbak Yu. Sebab mobil Malaysia tuh, Proton Malaysia banyak dekat Indonesia. Tapi selama aku di Malaysia nih beda, aku tak pernah pula nampak mobil SMK tuh beda. Coba korang warga Malaysia ada nampak tak mobil SMK Indonesia dekat Malaysia? Buat korang warga Malaysia, datang ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang. Kalau nak tengok mobil Proton Malaysia ada ke Indonesia. Berbeda dengan taksi online lainnya, kehadiran Shams SM tak hanya ditunjukkan sebagai opsi transportasi tapi juga sebagai pengenalan dan pembuktian produk VinFast. Mereka sendiri menggunakan armada VinFast FV E34 dan VinFast VF5. Taksi listrik ini sebelumnya sudah beroperasi di mayoritas kota besar di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kehadiran Shan SM ini menjadi bukti lain ketertinggalannya Indonesia dari Vietnam. Vietnam sudah berhasil membangun produsen mobil listrik sendiri, VinFast, yang langsung menguasai pasar dan negerinya dalam waktu dekat. Bahkan VinFast sudah mengincar pasar internasional di negara-negara Asia, Amerika, Eropa. Sedangkan rencana produksi masal mobil asli Indonesia SMK terus ditunda dan masih belum jelas kabarnya. Selain dari sisi produksi mobil, Indonesia juga sering dibandingkan dengan Vietnam dalam hal lain seperti investasi Apple. Vietnam bangun pabrik, Indonesia hanya bangun Apple Developer Academy. Vietnam kedatangan CEO Nvidia. Di Vietnam mereka investasi dan bangun research center. Di Indonesia kedatangan CEO Nvidia menjadi pembicara di Indonesia
AID. Jadi si Nvidia tuh tak ada investasi apa-apa ke Indonesia. Dia cuma jadi pembicara aja beda kat EID. Tapi kat sosial media tuh kan viral tuh. Dia makan dengan mata najwa dekat gultik pinggir jalan. Tapi kan buktinya dia nggak ada kasih investasi apa-apa sama Indonesia. Harusnya dia nih investasi juga, minimal di Solo lah Mbak Yu. Iya beda. Shopee kan investasinya juga di Solo beda. Yang kau tahu lah Shopee siapa yang punya. Pertumbuhan PDB Vietnam tumbuh 7,4% di kuartal ketiga tahun 2024. Indonesia tumbuh 4,95% di kuartal ketiga 2024. Kebijakan pajak Vietnam turunkan pajak PPN dari 10% jadi 8%. Indonesia naikkan PPN dari 11% jadi 12%. Agar silaturahmi tidak terputus, ikutin kita terus Big Alpha. Oh, aku kira tadi agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Yang belum nyoba taksinya, download aplikasi Xan SM di Play Store atau App Store. Referral kode kosongin aja, langsung pesan taksinya. Masih terbatas ratusan driver yang keluar. Promo sampai tanggal 17 Desember, sehari 2 kali, maksimal 120.000 per trip. Hanya bisa diorder dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Demikian sekilas info. Thanks me later, kata Engga Restiko. Ini kalau udah kapitalis ini dia bakar duitnya ngeri nih Mbak Yu. Promonya pasti memang gila-gilaan nih. Finfast yang uji keselamatannya 0 tapi dijadikan taksi di Indonesia. Memang kelihatannya pengusaha Indonesia hanya cari yang murah karena nantinya akan ada slogan beli murah kok cari selamat. Kata Giwang Koro Jusuf. Alah, kalau produk Cina yang masuk kok tak ada komplain pula. Kalau misalnya Vietnam yang masuk kok komplain. SMK lagi kunjungan industri ke luar negeri Min, kata Hiasep. Luar negeri itu di mana? Singapura ke Malaysia? Kalah saing karena kebijakan dan peraturan sendiri, bukan nggak bisa, kata Parlin Wijaya. Jangan salahkan pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia ini lagi membenahi peraturannya. Starlink masuk Indonesia nggak modal diizinin Mukidi, padahal merugikan industri lokal. Jelas dia mentingkan fee buat dia orang, nggak peduli negara, kata 51 Nix. Starlink ini apa benda? Starbucks kopi keliling. Starlink nih internet Elon Musk yang pakai satelit tuh beda. SMK itu karena nggak niat jualan, udah itu aja masalahnya. Apalagi swasta juga SMK itu, jadi modal sangat berperan penting di sini. Finvest itu selain niat jualan, investasinya juga gede, uangnya juga banyak, kata Armanzgo. Betul. Sekarang nih kalau misalnya duit kau udah banyak, engkau nak buka usaha apa aja tuh pasti jalan aja. Kalau misalnya kau tak ada duit, ya udah buka usaha kecil-kecil aja. Perusahaan besar nih memang dia bakar duit aja terus duit banyak. Tak promo besar-besaran lah, nanti undang influencer lah, apa ke benda artis. Finvest sendiri di Vietnam belum ada 3 tahun loh, aplikasinya masih sering bermasalah katanya. 3 kali gue bikin laporan gara-gara driver nggak datang tapi udah kena cas. Kita lihat gimana sistemnya di Indonesia yang menurut gue udah lebih bagus aplikasinya. Kelebihannya Finvest adalah armada udah pasti bentukannya. Kalau apps yang lain kan kita nggak tahu mobil atau motornya apa. Gojek tutup di Vietnam gara-gara kalah saing. Mereka juga nggak bakal lama kok di Indonesia kalau nggak bakar duit. Hahaha, kata Putri Rena. Gojek kalau di Thailand memang tak laku Mbak Yu. Terus orang Thailand nih habit dia macam Indonesia juga, punya motor sendiri-sendiri. Habis tuh suka orang misalnya yang kayak orang-orang mancanegara pelancong-pelancong tuh naik tuh. Kalau di sana Gojeknya macam ini supir Medan. Sebenarnya Indonesia bukan nggak bisa bersaing, bisa, tapi sayangnya kebijakan yang diproduksi oleh parlemen dan pemerintah memang tidak pernah dibuat untuk mendorong kemajuan dalam negeri. Mungkin disengaja karena ada kepentingan, kata Oke Mas Bro. Jangan menuduh kalau tak ada bukti Mas Bro. Cerah sekali Vietnam ya, di samping industri dan pertaniannya yang grow up dan gila-gilaan, pariwisatanya juga gencar-gencarnya. Berbeda dengan negara kita entah berantah yang sumber daya alamnya berlimpah ruah tapi suramnya bukan main, kata Surya Kristanto. Majulah Singapura. Belum lagi kalau nak pergi ke tempat wisata ada pungli, pungutan liar. Pungutan liar Indonesia tuh sebuah budaya yang wajib Indonesia daftarkan ke UNESCO. Butuh strategi lebih dari sekadar menaikkan pajak dan makan gratis. Sesederhana memperbaiki trotoar jalan jadi ramah pejalan kaki. Hal sesederhana itu nggak akan terjadi kalau nggak memikirin hal kecil yang akhirnya trotoar itu aja, sama kayak di Singapura, kata Anissa Ambrati. Oh, kalau di Singapura trotoarnya bagus Mbak Yu, cantik. Kalau misalnya di sana habitsnya orang jalan kaki sama pakai kendaraan umum. Di Indonesia kalau nak jalan kat trotoar habis ketabrak orang.
Tapi Vietnam nggak punya Jokowi, presiden terbaik sepanjang masa. IKN kita jauh lebih maju dibandingkan Vietnam. Lagian bisnis negara kita kan tambang dan hilirisasi. Kita punya nikel, kita punya batu bara, emas, tembaga yang bisa diambil kapan aja, kata Ardi Bayu Purnomo. Majulah Singapura. Kau tahu tak? Indonesia tuh punya WUS, kereta cepat, yang satu-satunya di Asia. Itu yang menjadikan negara-negara di Asia nih termotivasi untuk bikin kereta cepat. Kereta cepat tuh bukannya Jepang dulu yang buat ya, beda? Ya udah tahu kau tanya saya. Waduh, diposting habis nih. Udahlah, ada batas bawah tarif dan harus mendirikan pabrik di Indonesia, kata Tasaka Parhain. Ya namanya juga berbisnis dekat Indonesia, jadi harus ikutlah aturan-aturan yang ada dekat Indonesia nih. Kayaknya negara market antara nggak boleh inovasi soal otomotif atau memang kebijakan pemerintahnya yang bikin inovasi sendiri jadi nggak berkembang, kata Haidul. Kalau itu payah nak cakap Mbak Yu, kita ni kan rakyat biasa aja. Lah kok nanya SMK ke saya? Ya ndak tahu. Kok tanya saya? Kata Fajri Al-Hadi. Ya apalagi saya makin nggak tahu kok tanya saya. Setelah gua mengunjungi Vietnam beberapa bulan lalu, emang benar sih Vietnam itu calon Singapura baru dengan iklim perekonomiannya sekarang yang hangat dan banyak investor asing tertarik berinvestasi di negara tersebut, kata Gum Chow. Majulah Singapura. Lagu Vietnam aku tak tahu. Kena belajar dulu. Kebijakan komunis yang berpihak pada rakyat sangat berbeda dengan kebijakan demokrasi yang bergaya komunis, kata Ricky Sugandi. Oi, tak boleh cakap macam gitu. Kau harus optimis sama pemerintah Indonesia. Petronas Malaysia tuh untung terus, Pertamina Indonesia rugi terus. Bandingin Finvest kok sama SMK, kata DP Prabowo. Jadi nak bandingin dengan yang mana lagi Mbak Yu? SMK nih lah produk Indonesia. Kepastian hukum yang sama terhadap semua warga, investasi yang simpel dan tidak terlalu banyak lapis, peraturan yang jelas dan transparan, kata Herodu Pasihombing. Itu baru investor berani tanam duit, terus tanam modal di Indonesia. Gak usah jauh-jauh bandingin yang jaraknya berkilometer jauhnya. Ke Singapura aja udah. Aduh, kalah telak lah yang udah ke Malaysia. Aduh, kemajuan dan perkembangannya juga nggak ada apa-apanya. Agak malu dikit. Oke Brunei, hei kalah makmur kita di sana 6,5% receh banget. Oke, kalau gitu kita ke Vietnam ya tetap kalah. Masa harus turun grade ke Timur Leste, kata Satria JPRS. Tapi katanya Timur Leste nak masuk ke Indonesia lagi Mbak Yu. Indonesia pejabatnya masih sibuk numpuk duit, entah kapan mulai kerjanya, kata Yehaditya. Tapi Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas Mbak Yu. Bukan cemas, beda. Itu kalau kata netizen Mbak Yu. Kalau kata pemerintah Indonesia, Indonesia emas, betul kan? SMK sekarang udah lulus kuliah dan lagi susah-susahnya cari kerja, kata Reza FW. Itu SMK sekolah menengah kejuruan. Kalau kau susah cari kerja dekat Indonesia, kerja dekat Malaysia atau tak Singapura.